Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan lanjut dengan pemaparan aplikasi yang dibuat oleh Dania Zalfa. Namanya adalah Bafit ya, aplikasi pariwisata modul akomodasi ya. Jadi Bafit ini Bandung Visit Travel ya. Nah, kamu nanti uraikan kenapa memilih judul ini, latar belakangnya apa saja. Lalu dilanjut dengan teknologi pendukungnya apa dan diuraikan fitur-fiturnya apa ya di demo. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Zalfa. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya berjudul Bafit Bandung Visit Travel Aplikasi Pariwisata Modul Akomodasi Hotel dan Transportasi. Latar belakang saya membuat aplikasi ini yaitu seiring berkembangnya pariwisata di Bandung, maka keberadaan kelengkapan akomodasi seperti transportasi, hotel, dan tempat menginap sangat diperlukan. Wisatawan pada umumnya mengalami kebingungan untuk menuju lokasi wisata dan tidak mengetahui transportasi, hotel, dan akomodasi apa yang harus dipilih. Berdasarkan hasil survei kuesioner kepada responden atau wisatawan, didapatkan informasi bahwa 91,2% responden menyatakan pentingnya informasi akomodasi dalam pariwisata. 61,7% responden menyatakan memperoleh informasi pariwisata melalui pencarian Google, dan 38,2% responden memperoleh informasi pariwisata melalui media sosial. Informasi yang diperoleh tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan responden karena kurangnya detail informasi yang diperoleh responden. Teknologi yang digunakan untuk desain mockup-nya, saya menggunakan bahasa Mix. Untuk framework dan bahasa pemrograman, frameworknya kode Igniter dan bahasa pemrogramannya PHP. Untuk database saya menggunakan MySQL, dan untuk web servernya saya menggunakan FTP, dan text editornya saya menggunakan Shutterstock. Terima kasih. Lanjut ke demo aplikasi. Berikut merupakan tampilan awal dari user. User dapat melihat objek wisata, melihat penginapan terdekat dari objek wisata, dan transportasi menuju objek wisata. Di menu awal tampilan user, terdapat wisata terpopuler yang berdasarkan rating paling banyak, rating terbesar yang diberikan oleh user. Dan terdapat objek wisata lainnya yang telah diinputkan oleh admin. Jika user ingin memberikan rating dan testimoni, user harus login terlebih dahulu. Jika user belum memiliki akun, harus membuat akun terlebih dahulu, mengisikan username dan password, daftar. Setelah berhasil daftar, user login. Jika user telah berhasil login, user dapat memberikan rating dan testimoni. Di menu Maaf sajadah. Tadi setelah registrasi tidak ada aktivasi ya? Tidak ada Kak, cuma pemberitahuan registrasi Anda telah berhasil. Boleh tahu kenapa tidak ada aktivasi? Soalnya tidak menggunakan email itu Kak. Kenapa? Soalnya dia tidak menggunakan email Kak. Tidak menggunakan email? Iya. Kan bisa lewat SMS gateway. Maksud saya, saran saya nanti diberi ya aktivasi baik email atau SMS gateway sehingga aplikasi yang kamu buat itu tidak dibuat untuk bermain-main gitu ya. Oke, misalkan nanti ada perbedaan lagi, ada user yang hanya untuk melihat-lihat, boleh silahkan dia. Yang penting apa namanya
bedakan ya. User yang sudah aktivasi dia bisa ngapain aja fiturnya. User yang belum aktivasi dia mungkin hanya bisa memberi komentar atau lain-lain ya. Oke ya, silahkan dilanjut. Uh, pada menu objek wisata terdapat detail-detail objek wisata dan kategori dan terdapat data update admin tanggal berapa terakhir update wisata tersebut dan terdapat kategori. Lalu terdapat embed dari Google Maps dari titik awal Bandung sampai ke lokasi wisata tersebut. Dan objek wisata lainnya terdekat ini berdasarkan kecamatan yang bertetangga atau kecamatan yang sama dengan objek wisata tersebut. Lalu terdapat rekomendasi penginapan yang terdekat dari objek wisata. Penginapan kita dapat melihat di detail dari penginapan tersebut, lalu kita dapat memberikan rating, lalu terdapat embed Google Maps dari wisata ke penginapan tersebut. Lalu pada menu transportasi tersebut dapat kita lihat objek wisata transportasi apa yang melewati objek wisata tersebut. Seperti contohnya Friend House, transportasi umum yang melewati Friend House yaitu bus Ciroyom, Lembang, stasiun Hal dan sampai ke Lembang. Stasiun terdekat dari Friend House Lembang adalah Jalan Raya dan estimasi jarak dan biaya dari Kota Bandung. Untuk testimoni, kita mengisi testimoni, bagus. Nanti akan difilterin testimoni oleh admin. Lanjut kita masuk ke bagian admin, login admin. Berikut merupakan tampilan dashboard dari admin. Terdapat informasi objek wisata yang telah diinputkan admin ada berapa, penginapan yang telah diinputkan oleh admin ada berapa, dan user yang terdaftar berapa, lalu testimoni yang diberikan user ada berapa. Ke menu wisata, admin dapat menambahkan wisata, mengisi nama wisata, tanggal admin menyebutkan, dan kategori wisata tersebut apa, lalu deskripsi dari wisata tersebut, lalu admin menginputkan kecamatan wisata tersebut dan alamat. Map instant ini embed dari Google Maps, lalu gambar. Admin dapat mengedit dan menghapus wisata. Kalau maaf saja. Kalau untuk input URL mungkin ada video terkait entah di YouTube atau di Facebook atau di Medsos itu ada nggak tuh? Belum ada Pak. Emang tidak menyertakan itu bisa disertakan nanti ya di tahap pengembangan berikutnya ya. Baik Pak. Untuk berikutnya kategori, admin menginputkan kategori-kategori wisata. Oh iya maaf. Tadi juga gambar yang itunya baru satu ya, gambar wisatanya ya. Yang gimana Pak? Gambar yang diupload tuh baru satu ya. Iya. Harusnya bisa memungkinkan banyak ya. Banyak gambar ya Pak. Oke, misalkan maksimal 5 gitu ya. Oke ya, sip silahkan. Lalu ke menu wilayah. Di menu wilayah ini admin dapat menambahkan wilayah kecamatan, misal Bandung Kulon. Wilayah terdekat dari kecamatan tersebut admin menginputkan misal Babakan Ciparai, Bojong Loket, lalu dikirimkan. Nanti ini akan yang bertetangga juga akan muncul di usernya Pak. Lalu pada menu penginapan, admin dapat menambahkan penginapan, admin memilih wisata yang ingin ditambahkan penginapan, lalu mengisi nama penginapan, deskripsi dari penginapan tersebut, alamat penginapan,
Latitude dan longitude ini sebagai titik koordinat dari alamat uh, alamat penginapannya. Lalu map yaitu embed dari Google Maps-nya dan menambahkan gambar ke penginapan. Lalu admin dapat mengedit dan menghapus penginapan. Lanjut ke menu testimoni, admin dapat memfiltering testimoni yang telah diberikan oleh user. Apakah Anda yakin ingin menampilkan testimoni? Dan pada menu transportasi, admin dapat menambahkan transportasi. Misal, admin menunjukkan transportasi yang ingin ditambahkan, wisata apa, dan nama transportasinya apa, tujuan transportasinya kemana, deskripsi dari transportasi tersebut, estimasi jarak ke lokasi wisata tersebut, dan biaya yang dikeluarkan untuk menuju lokasi wisata tersebut. Admin juga dapat mengedit dan menghapus transportasi tersebut. Sekian presentasi dari saya, Pak. Apa ada fitur lain? Lupa password mungkin? Belum ada, Pak, yang kalau lupa password, Pak. Kalau terkait semacam FAQ ya, frequently asked question, apakah ada di fitur kamu? Belum ada, Pak. Nah itu bisa ya, bisa menjadi pelengkap ya. Lalu yang sering dibahas apa saja, misalkan objek wisatanya, itu bisa ya. Yang berikutnya lagi, ada forum untuk diskusi ya. Yang keempat, ada forum untuk pengajuan dari masyarakat. Ini loh ada objek wisata. Oke, ketika diajukan, hah? Berarti wisatawan dapat mengajukan wisatanya gitu. Iya, kadang ada yang tidak terdata ya karena mungkin terpencil atau kurang populer gitu ya. Tapi masyarakat kan atau warga di bumi ini kan harus tahu bahwa itu ada ya. Oke. Lalu yang misalkan tadi ada 4 tadi ya, yang forum diskusi gimana Pak? Forum diskusi gini, misalnya dia apa membahas tentang kenapa di objek wisata ini tidak ada data A B C D E misalnya. Harusnya ada. Nah, nanti rame tuh di situ dia. Data itu apa? Iya, ada tempat makanan tuh enak banget di situ. Masakan khasnya ini yang harus dicoba. Tempatnya di sini, harganya sekian, bumbunya apa saja. Jadi bisa memunculkan rame situs Buffett ini ya, Bandung Visit Travel ya. Oke. Kalau itu misal kayak komentar testimoni ini bisa, Pak? Kalau untuk testimoni atau komentar bisa. Maksud saya tahu forum nggak? Forum? Forum itu kan untuk mendiskusikan ya. Gitu ya. Jadi ada interaksi rame gitu ya. Kalau dulu ada semacam Kaskus gitu ya. Atau misalkan kita nge-share postingan di Facebook atau di Twitter, bisa kita komentari juga sama ya, banyak. Oke. Nah, di sini kan komentarnya di situ kan seabrek ya. Tapi kalau misalkan kita ingin ngebahas, mungkin ada kaitannya dengan objek wisata tersebut atau mengusulkan untuk yang ada dibahas gitu. Ya. Yang usulan juga sama dari masyarakat. Oke, terus yang menambahkan URL video terkait itu penting juga karena biar tahu ya. Oh, ini ya ternyata bagus gitu ya. Emang harus wajib ke sana gitu. Dan kalau ada perhatian khusus misalkan hati-hati sering terlewat pintu masuk bukan dari yang arah kemana, harusnya lewat dari mana. Itu juga penting misalkan ada informasi tambahan ya. Jadi ada keterangan tambahan untuk menjadi data di objek wisata. Oke. Nah, ini kalau hanya sampai di sini sangat disayangkan ya.
harusnya nanti kamu coba hosting ya, dan dilengkapi lagi, termasuk untuk menambahkan foto objek wisatanya, tidak hanya satu dia. Bisa banget ya. Benar ya. Nah, kalau terkait objek wisata ini selanjutnya ya, terkait objek wisata yang sudah diposting, apakah bisa di-share ke Facebook atau ke Twitter, ke Instagram? Oh, itu belum, Pak. Oke, nah itu bisa juga jadi tambahan ya. Oke, paham? Nah, yang terakhir ya, pertanyaan terkait aplikasi kamu, ini khusus untuk wisata dalam negeri atau domestik? Apakah bisa dari mancanegara? Kalau menurut kami Indonesia aja, Pak. Oke ya, sip. Nah, kalau untuk yang mancanegara, berarti ya minimal ada in English ya, tidak hanya in bahasa ya. Oke ya, sekarang ada pertanyaan apa? Tidak terkait aplikasi, tapi apa? Semacam apa sih tips yang bisa kamu sampaikan ke kita semua saat mau menyusun aplikasi seperti ini? Mungkin kita bisa tahu dulu permasalahan dari masyarakat itu seperti apa. Nanti kita kemas dalam sebuah aplikasi, jadi memudahkan wisatawan atau masyarakat untuk mencari informasi, apalagi di era yang sekarang digital gitu Pak, yang banyak teknologinya makin canggih. Nah, kita menggunakan aplikasi untuk memberikan fasilitas pada masyarakat. Oke. Ya, kalau yang paling banyak membutuhkan effort saat membuat fitur apa yang aplikasi kamu ini? Paling optimalisasi itu Pak. Optimalisasi nanti kan ada penginapan apa sama terdekat dari aktivitas tersebut. Nah, nanti kita yang terdekat dan yang bertetangga itu dimasukin di satu term yang sama gitu Pak. Oh, berarti semua Bandung ya, Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Selatan gitu ya? Ya, Pak. Oke, kalau seperti itu apakah tidak terlalu berat buat admin ya? Karena kan di Bandung Barat misalnya ada beberapa objek wisata gitu ya. Atau mungkin nanti ada sub-sub admin dan dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata Bandung. Yang mungkin untuk kedepannya bisa dilakukan seperti itu Pak. Oh. Oke, tadi flashback kembali yang paling banyak menguras tenaga dan pemikiran saat membuat fitur objek wisata ya. Karena juga ada API Google Maps ya di situ ya. Itu dari Google Maps aja Pak. Oke ya. Selain itu ada mungkin pemodelan sistem sulit atau mudah? Pemodelan sistem sulit juga sih Pak, di bagian skenario dan URL-nya Pak. Oke, tapi tetap kamu bisa ya. Oke, terakhir nih, coba sampaikan kalimat positif atau yang memotivasi teman-teman dan kita semua ya. Gimana sih apa agar seperti kamu ini survive gitu ya dari PA gitu ya? Kok bisa gitu ya? Apa sih? Kalau moto hidup saya sih lakukanlah semua itu dengan senang gitu atau lakukanlah semua itu sebaik mungkin dari versi kita gitu Pak. Oke ya. Sip ya, bagus ya aplikasinya. Kalau database-nya coba dilihat. Nah, skema relasinya. Belum ada relasi, Belum Pak. itu harusnya direlasikan ya. Karena kan di ERD kamu kan berelasi ya. Oke ya. Oke, kembali lagi ke aplikasi.
Oke, beberapa sudah saat kita diskusi dan saran-saran dari saya, ya. Mungkin nanti akan ada saran dari teman-teman yang lain. Nah, ini biar melengkapi dan mengoptimalkan aplikasi yang dibuat oleh Dania ya. Oke, mau itu di sharing ya, atau mungkin nanti yang sering paling banyak dikomentari apa, dikasih rating ya, bisa ditawarkan menjadi inilah objek wisata yang terdekat dengan posisi Anda secara Google Maps atau GPS. Kenapa? Ini berdasarkan juga diurutkan berdasarkan rating yang paling dikunjungi atau paling disukai begitu ya. Banyak sih sebenarnya kalau kita bahas mungkin banyak yang harus dilengkapi ya. Tapi sekali lagi kita tetap harus menerima masukan ya. Mudah-mudahan cepat mengudara dan bisa dipakai oleh masyarakat ya. Oke, itu aja ya untuk saat ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.